Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali kami bisa menemui Anda dari studio kami di Washington DC di acara favorit kita bersama, yaitu Reportase Weekend. Apapun kegiatan Anda di akhir pekan ini, mungkin sedang santai bersama keluarga ataupun juga menunggu waktu untuk berolahraga, jangan kemana-mana karena di Reportase Weekend seperti biasa kami akan menyampaikan berbagai kisah-kisah menarik dari sini, dari Amerika dan juga dari berbagai belahan dunia, juga tentang diaspora Indonesia, obrolan menarik, dan masih banyak lainnya. So, stick around di Reportase Weekend sampai 30 menit ke depan. Adhikara Fardi menembus industri musik Indonesia dengan genre musik retro yang populer di era lalu. Adhikara yang mengenal musik klasik sejak duduk di bangku SD ini bercerita tentang proses penciptaan lagu dan ketertarikannya dengan musik pada era lalu. Desainer mode Indonesia Hengky Kawilarang tampil dalam salah satu pagelaran New York Fashion Week, yaitu Global Fashion Collective. Hengky menampilkan koleksi terbaru yang terinspirasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Tempe diketahui sudah jadi panganan nenek moyang Indonesia setidaknya sejak tahun 1815. Di Amerika, tempe sudah mulai familiar di tahun 1970-an dan semakin populer saat ini beriringan dengan makin banyaknya warga Amerika yang menjalani gaya hidup vegan. Pemirsa, mungkin di antara pemirsa di rumah punya binatang peliharaan, contohnya anjing, ataupun juga kucing, ataupun juga ikan. Dan ini menjadikan sebuah ikatan emosi sebenarnya. Buat Anda yang punya binatang peliharaan pasti mengerti bagaimana kedekatan kita dengan hewan peliharaan ini. Ada sebuah liputan menarik, ini menceritakan tentang bagaimana kita berkomunikasi lebih dekat dengan hewan peliharaan kita dengan menggunakan teknologi. Sebenarnya teknologinya cukup simple, tapi bisa membantu kedekatan dan juga komunikasi antara hewan peliharaan dengan para majikannya atau pemeliharanya. Kita lihat dalam liputan berikut. Go, let's go play. Let's go play. Go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl. Catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh, Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet yang bisa merekam suara kita. Ball. Ball. Pets. Kibble training. Alat ini sangat berguna terutama bagi hewan dengan disabilitas seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it.
But for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes. Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Sangat menarik ya teknologi ini ternyata bisa diterapkan dan diuji cobakan. Memang belum ada uji klinis ataupun juga uji saintis yang membuktikan bahwa ini cukup efektif. Tapi kalau dilihat dari binatang peliharaan tadi yang bisa memencet tombolnya atau memberikan kata-kata yang mereka inginkan, misalnya untuk bermain atau minta makan, itu cukup menarik atau membantu komunikasi hewan peliharaan dengan kita sebagai pemelihara hewannya. Wah, pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya loh di sini, jadi jangan kemana-mana. Kita akan break dulu dan kembali dengan liputan menariknya yang ada di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih di Reportase Weekend. Di New York, baru-baru ini kita ketahui baru saja digelar sebuah pekan mode terpenting dan salah satu yang terpenting dan kalender New York Fashion Week di New York, yaitu ada 2 sebenarnya setiap tahun, dan beberapa pekan yang lalu dikenal sebagai untuk pagelaran koleksi musim gugur dan juga musim dingin. Banyak desainer terkenal melakukan pagelaran koleksi di sana, dan juga ada desainer Indonesia yang melakukan pagelaran koleksi busananya, yaitu Hengky Kawilarang yang memperkenalkan koleksi-koleksi terbarunya dengan nuansa tradisional dipadukan dengan gaya busana yang modern dengan mengangkat tema dari Sriwijaya. Desainer mode Indonesia Hengky Kawilarang kembali hadir di kota New York. Kali ini Hengky menampilkan koleksi terbaru untuk musim gugur dalam pagelaran busana Global Fashion Collective New York Fashion Week. Tampil bersama 3 desainer lain yaitu Liza Ju, Victorian Maiden, dan Tausi Daniel, Hengky menampilkan karya bertema Sriwijaya yang diangkat dari budaya tradisi kerajaan Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Sriwijaya itu bercerita tentang kekayaan Indonesia. Salah satu adalah Palembang. Sisanya di Palembang kan, tapi sebenarnya ada Balinya, ada Jawanya, tapi sementara ini kita keluarin dulu Sriwijaya dulu deh. Nah, kali ini saya berkesempatan mengenakan songket dan jumputan. Mungkin nextnya tenun Bali, ikat, sarung Makassar. Ayo kita rame-rame, kick the runway New York Fashion Week. Sebanyak 20 koleksi busana ditampilkan dengan motif desain tradisi modern yang memadukan sentuhan bordir emas di atas kain songket dan jumputan khas Palembang. Hengky collection, it was amazing. Every detail, every collection was like perfect made, a structure and everything. All the show was beautiful. Saya rasa sih memang itu perlu waktu ya, perlu yang besar ya gitu ya. Di sini memang semuanya lebih besar, itu yang siap dipasarkan, karena memang kalau untuk rumit atau segala macam agak susah untuk bisa. Hengky juga sempat melakukan pemotretan koleksi busananya dengan model dari kota New York. Bikin sesuatu berbeda tentang Indonesia. Selama ini kain kan to traditional, to konservatif. Ini enggak. Kita bikin satu yang dari New York. Dan berharap semuanya akan jadi lebih modern. Penampilan koleksi Hengky di pagelaran fashion ini juga berkolaborasi dengan makeup artis dari Fibula Deo. Moga-moga nanti kita di sini bisa buka butik untuk sama orang Indonesia ataupun mungkin untuk memasarkan produk Indonesia di internasional. Naratama, Yoga Laksono, VOA, New York.
Wah, keren Mas Hengki Kawilarang, semangat dan juga congratulations sudah memamerkan koleksi busananya dengan tema Sriwijaya, apalagi kalau bukan kain songketnya, kain pelangi, dengan kain-kain tradisional tapi looknya bisa seperti couture dan modern seperti itu. Masih dari kota New York, kita akan bercerita tentang tema Indonesia juga, karena di sini kita akan melihat sebuah produk kuliner Indonesia yang sudah dikenal dari tahun 1800-an sebenarnya, yaitu tempe. Tempe asalnya dari Indonesia dan semakin dikenal di kota New York dan juga kota-kota besar lainnya di Amerika. Bahkan sebenarnya sudah masuk ke Amerika di tahun sekitar 1970-an dan semakin berkembang. Banyak sekali restoran yang sudah melakukan atau mengadaptasi tempe menjadi menu utama mereka, termasuk untuk para vegan dan juga para vegetarian. Barry Schwartz sudah berpengalaman 15 tahun memproduksi dan menjual tempe segar di pasar New York. Meski demikian, Barry belum pernah ke Indonesia. Have you been to Indonesia before? Never. Barry mempelajari tempe melalui buku resep The Book of Tempe yang membuat tempe mulai dikenal di Amerika dan terbit tahun 1979 karya penulis Amerika Serikat William Shurtleff. Barry adalah seorang vegetarian yang mengaku jatuh cinta terhadap keajaiban tempe. Merasa frustrasi karena tempe di pasar Amerika yang ia rasa tak berkualitas, ia mulai produksi tempenya sendiri melalui labelnya Barry's Tempe. You know, the magic of making tempeh, that it's mycelium that's binding the beans together. I think the major problem is the big companies that are making it are making bad tempeh, so it'll never get traction. You know, it has to be made fresh, not pasteurized. Tempe bukan barang baru di Amerika Serikat. Di supermarket besar seperti tempat saya berada saat ini di New York, tempe dengan mudahnya bisa ditemukan khususnya di bagian makanan sehat atau protein alternatif. Harganya, satu blok tempe seperti ini dengan berat kurang lebih 1/4 kilogram, $3,6 atau bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga dada ayam dengan berat yang serupa. Mengklaim produk tempenya segar, harga tempe Barry jauh lebih mahal, yakni $12 per setengah kilogramnya. Selain dari kacang kedelai, Barry bahkan juga menjual varian tempe dari kacang-kacangan lain, yakni fermentasi kacang polong, dan juga campuran kacang azuki dan juga beras coklat. Tempe buatan Barry salah satunya dipasok ke restoran vegetarian ABCV yang berada di Manhattan, New York. Tempe disulap menjadi sajian berkelas yang mengharuskan pelanggannya merogoh kocek lebih dalam. Chef di restoran ini memasak tempe kecap manis. Then we fry it crispy in coconut oil, and then it's marinated in a sauce of ketchup manis and lime juice and shallots and chilies. There's also some black garlic here. We have fried shallots. We put on some bruleed banana. Dan burger tempe. So it has some different grains and seeds, sesame, pumpkin, hemp seeds, tempeh culture. We sear it, we marinate it in soy sauce and all these different flavors. Kedua sajian ini dihargai $21 Amerika Serikat. 1 dari 10 warga Amerika Serikat per tahun 2022 tidak lagi mengkonsumsi daging hewani, membuat panganan tinggi protein seperti tempe semakin naik daun. Meski demikian, tren popularitas tempe masih relatif lamban jika dibandingkan dengan produk protein alternatif lainnya. Because people don't know what to do with tempeh. But I think it also has to be delicious, so we need people to cook it well and, do right by it. Pelan tapi pasti, tempe tak hanya naik daun di negeri Paman Sam, tapi juga naik kelas. Segera membuat mental tempe jadi lebih bermakna positif. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Tempenya juga nggak cuma digoreng atau dibakar, dipadu-padankan dengan pisang. Tadi kita juga bisa lihat, wah menarik sekali dan juga menjadi burger. Harganya juga sampai ratusan ribu ternyata. Ratusan ribu rupiah maksud saya. Dan menarik sekali memang. Dan tempe ini sebenarnya kalau buat saya banyak pilihannya, nggak cuma tempe-tempe seperti itu, ya kan? Kalau di Indonesia apalagi kalau bukan tempe goreng, tempe mendoan, bacem tempe, tempe orek, masih banyak lagi. Kayaknya chefnya itu harus belajar dengan orang Indonesia untuk memasak tempe-tempe lainnya.
lainnya. Pemirsa, masih ada liputan menarik. Berikut ini kita akan ngobrol dengan salah satu diaspora Indonesia, tapi jangan kemana-mana, kita break dulu di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Tren sebuah musik sangat dipengaruhi oleh sejarah musik itu sendiri. Dan kadang-kadang trennya juga berubah seperti apa. Tapi kadang-kala juga seperti contohnya kita mendengarkan sebuah lagu, tapi kayaknya nih familiar banget ya. Dan pernah didengarkan sebelumnya. Ternyata lagunya diciptakan beberapa dekade tahun sebelumnya dan dibuat lebih current. Teknik seperti ini disebut sebagai teknik remix. Dan sudah banyak dilakukan selama tahun-tahun sebelumnya. Kita akan mengajak pemirsa Reportase Weekend untuk menemui seorang anak muda dari Indonesia yang sangat senang sekali melakukan teknik seperti ini dan sampai cukup viral di YouTube dan juga di akun platformnya Adikara ini atau biasa dipanggil dengan Dika. Dia sedang belajar musik di sini di Amerika, tapi penampilannya mengangkat lagu-lagu Indonesia dengan lagu-lagu retro dibawa kembali menjadi current. Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Sempat ke Berkeley kemarin ya? Yes, kemarin belajar apa sih kemarin? Kemarin belajar namanya performance theory namanya istilahnya, music intensive performance theory. Jadi dia lebih fokus belajar musicianship di atas panggung sih. Oke, berarti stage performance. Stage performance kayak etika panggung, terus ya sebenarnya it's really it's basic, cuman I know I need it. Basic banget, cuman I know I need it gara-gara kemarin tuh I always want to work with musisi-musisi orang sini kayak lokal ya? Lokal, dan apalagi yang kayak the black community, keren-keren banget nih orang-orang. I don't know. Itu mereka tuh dari sekolah, dari lahir aja memang udah bisa nyanyi. Should I say that tadi? Apa-apa. Oke. Ya kayak gitu sih. Yeah, especially the black community tuh pingin banget ngejam ngeliat video mereka kan pasti yang mereka tuh mana soul gitu. Kayak especially for someone yang kayak sering bermimpi nonton YouTube terus tiap hari vlog-vlog sini. Jadi it's like seeing it in person, it's like a dream come true gitu lah. Ya karena itu bagian dari budaya sih. Dan jazz itu kan juga begitu asalnya. Itu kan mereka kebebasan. Mereka bisa berimprovisasi, bisa main chord di mana aja, dan mereka terus bernyanyi ya. Jadi mereka selalu punya feel soul-nya itu seperti itu gitu. Tapi Dika ini kan juga sering bernyanyi juga nih. Kalau kita lihat di YouTube tuh banyak banget. Saya pernah lihat lagi main sama Bontot sama Tohpati. Iya. Itu gimana ceritanya bisa main Bontot? Terus kemudian saya juga sempat lihat tampil sama Gigi ya, kalau nggak salah. Gigi sama Kang Arman, sama Kang Arman sama Om Chandra. Cuman ya semua tuh, I think semua tuh awalnya saya bisa ketemu Mas Bontot. Itu saya waktu itu lagi ngerjain album tribute-nya Om Chandra sama Dadan Darusman, judulnya Detik Waktu. Dan itu semua saya jadi kenalan sama beberapa produser, beberapa musisi baru-baru sih. Jadi saya kenal sama Nikita Dompas, saya kenal sama Tohpati, saya kenal sama Dwiki Darmawan dari project itu. Dan and then kebetulan saya sekomplek sama satu komplek sama Mas Bontot. Jadi sering lah, saya tadi udah cerita juga, saya suka malam-malam pinjem kabel aja buat rekaman di rumah. Kalau dia nggak sampai kasih, telepon aja malam-malam. Iya. So dari tadi kan kita sudah ngobrol, Dika selalu mempunyai referensi dari musik-musik dari Amerika. Ada Frank Sinatra, ada Count Basie dan semuanya. Mungkin juga dengerin Chick Corea kali ya sekali-sekali ya. My dad. Yeah. But you should listen to a little. Agak susah ya, progresif soalnya. Yeah, a little. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri ada musik-musisi Indonesia ada referensi nggak? Banyak sih, I listen to everyone. Lale Ilmanino, their songs, Rizky Febian, Tulus, Raisa, Isyana,
Everyone. Karena pasti somehow ngasih saya inspirasi lah, in a way, pasti kayak sekecil apapun. Let's say Rizky Febian, I mean, I like his style, so I think I copied his style beberapa kali on Instagram. And Ardhito Pramono, yeah, I like his style, I like his music. Tulus, I like his consistency, musiknya konsisten banget. And tapi kalau ditanya my go-to singer di Indonesia, if I were to have a wedding, I would invite Tulus. I would ask Tulus to sing in my wedding. Dika sudah full menjadi seorang musisi, menjadi singer, udah sekolah ke Berkeley juga. So what next? It's just, I mean, I haven't released an album. Saya belum pernah showcase, saya belum pernah punya show sendiri, konser sendiri, mini concert belum pernah. Saya belum pernah rilis lagu Indonesia yang saya tulis sendiri, belum pernah. So I'm still very young and very. You have a lot of things, ya? A lot of things. Cuman kalau I can assure you, next year will be my first album, Indonesian album. Mini album atau an album? EP atau an album? How many songs? 12 songs. 12? And all written by myself and produced by myself too, yeah. Wow, ini dia nih. Berarti menarik banget ya. Karena jarang-jarang ada album jumlahnya 12 diciptain lagu sama penyanyi sendiri. Yes. Biasanya tuh album tuh biasanya kan kombinasi. Karena kalau di Indonesia maupun di Amerika itu kan banyak. Karena ada penyanyi yang memang jazz singer gitu ya. Dia menyanyikan lagu orang lebih bagus, tapi belum tentu dia bisa menciptakan lagu seperti itu gitu. Tapi kalau saya boleh jujur ya Mas, mumpung saya ada platform buat saya ngomong. Kalau saya suka nggak ngerti sih buat kalau workshop yang paid workshop, kayak nulis lagu tapi dibayar. Udah set up session mau nulis lagu bareng, tapi harus berbayar. It's like it's not a mutual thing. Kalau do you believe so? Kalau songwriting harus a mutual. Sebenarnya itu sama kayak ghostwriter, ya. Di New York ini banyak sekali, banyak sekali songwriters, producers juga. Jadi dia dibayar paid untuk produser. Hey, I want to make a music like this. Bayar lu $300. Biasanya ada sisa. Dan nggak perlu dikredit ya? Enggak, benar. Jadi bebas aja, pokoknya bayar dan didirect gitu loh. Ada plus ada minusnya. Plusnya adalah memang tidak pure ya. Kalau misalnya pure, itu kan benar-benar kita bangun sama-sama, kemudian aransemen sama-sama. I like it that way. Dika, kamu keren ya. Aduh, itu kayaknya kamu bisa mempelajari musik-musiknya di masa retro itu, tapi dibawakan kembali menjadi lebih current dan juga menarik. Nggak cuma nostalgic, tapi aransemennya memang juga dirubah. Semangat terus untuk inovasi yang baru untuk Dika dan ditunggu karya-karya berikutnya. Pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama Reportase Weekend. Kami sudah memberikan informasi dan juga liputan-liputan menarik yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Tapi saya juga ingin mengajak pemirsa mengunjungi website kami dan juga platform sosial media kami dengan kata VOA Indonesia. Sayangnya kami harus undur diri dulu. Saya Ian Umar dan juga kru di studio kami di VOA Washington DC harus undur diri dulu. Reportase Weekend akan menjumpai Anda minggu depan. Bye-bye.